Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala yang maha baik, yang maha mulia telah berbuat baik kepada kita dan memuliakan kita, yaitu dengan apa? Dengan suatu amalan yang baik dan mulia, dihadirkan kita di dalam majlis yang mulia, majlisul ilmi, majlisul dzikri. Salah satu tanda Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan seorang hamba di sisinya apabila dia itu diberi oleh Allah taufik, diberi oleh Allah kekuatan untuk berbuat yang baik dan mulia. Karena itu dalam suatu riwayat disampaikan Nabi pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu 'abdan ja'alahu qayyima masjidin, wa idza abghadallahu 'abdan ja'alahu qayyima hammam." Apabila Allah cinta kepada seorang hamba, maka hamba itu diberi kekuatan, senang untuk memakmurkan masjid, senang untuk meramaikan masjid, senang untuk ngurusi masjid. Ya, dari mulai ubudiyahnya, azan, imam, khatib, bilal, senang. Atau mulai dari kebersihannya, ya, kebersihan kamar mandinya, kebersihan lantai masjidnya, kebersihan mihrabnya, mimbarnya, atau dia ngurusi hal-hal yang lain yang berhubungan dengan masjid. Di sini berarti tanda orang itu dicintai oleh Allah karena dia dijadikan oleh Allah posisinya senang memakmurkan masjid, mengurusi masjid. Tetapi apabila Allah Subhanahu wa taala membenci seseorang, maka orang itu diberi oleh Allah posisi sebagai penjaga permandian. Ya, permandian. Hammam itu dalam bahasa Arab permandian umum, kolam renang umum, ya, yang di situ tempatnya orang yang setengah telanjang atau yang mungkin telanjang bulat. Apabila ada orang yang oleh Allah diberi hatinya senang ngurusi yang semacam itu, atau posisinya di dalam hal semacam itu tanda Allah tidak senang kepada dia. Karena itu kita harus bersyukur kepada Allah, ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa cintanya kepada kita ketika kita dijadikan oleh Allah pemuda-pemuda yang senang majlis, ya, seperti majlis Al-Izzah yang saat ini kita hadiri. Kita harus merasa senang dan tersanjung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah tidak cinta, tidak sayang kepada kita, kita tidak akan melangkah ke tempat ini. Berapa banyak pemuda yang seperti panjenengan semua di saat ini mungkin dalam maksiat, na'udzubillah min dzalik, dalam dosa. Mungkin dia sedang dalam membuang-buang waktu untuk menghancurkan dirinya tanpa dia sadar bahwa dia itu menghancurkan dirinya. Mungkin dia dalam suatu amalan yang membuang-buang waktu dan umurnya. Dengan tertawa dia membuang yang termahal dari umurnya. Yang termahal dari umur seorang manusia adalah apa? Waktu. Berapa banyak orang tertawa dalam kondisi tidak sadar, ditipu oleh setan, dia membuang-buang waktu.
dalam hal yang percuma, apalagi dalam maksiat. Alhamdulillah. Nah, ketika seorang pemuda seperti panjenengan ini dibimbing oleh Allah memakmurkan waktu untuk kebaikan, untuk majelis ilmu, untuk ta'lim, untuk dakwah, apabila kita hadir di majelis ini dengan niat untuk mencari ilmu, kita amalkan, maka ilmu itu akan tersimpan baik di hati kita. Amin Allahumma. Amin. Dikatakan oleh seorang ulama berkata, Al-Imam Malik bin Dinar atau yang lainnya, beliau mengatakan, "Man talabal ilma liya'mala bihi, sara al-ilmu fi qalbihi katsira. Wa man talabal ilma li ghairi al-'amal bihi, sara al-ilmu fakhra." Barang siapa yang mencari ilmu, niatnya itu untuk diamalkan, maka ilmu itu akan berkembang biak, ilmu itu akan beranak pinak menjadi banyak di hatinya. Di dalam jiwanya penuh dengan ilmu laduni, isar pada ilmu laduni. Tahu sedikit, diamalkan. Oh, ini ada amalan begini dilakukan. Ini ada satu amal riyadhah begini dijalankan. Apabila orang mencari ilmu untuk diamalkan, maka ilmu itu sara fi qalbihi katsira. Ilmu itu akan beranak pinak, akan menjadi banyak di hatinya karena diisi oleh Allah. Ketika Allah menceritakan Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang ahli taat, apa kata Allah? Ya, dikatakan ya, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ya, mereka itu adalah para pemuda, fityatun, pemuda. Fityah itu umur antara 15 sampai 30. Kurang lebih. Mereka ini Ashabul Kahfi, ya, meninggalkan kampung yang penuh dengan syirik, meninggalkan kampung yang penuh dengan maksiat. Mereka hijrah, hanya 7 orang plus 1 seekor anjing. Apa tujuannya? Menyelamatkan iman, menyelamatkan akhlak, menyelamatkan ibadahnya mereka meninggalkan kampungnya. Lalu Allah menceritakan mereka Ashabul Kahfi yang hanya 7 plus 1 anjing, dikatakan 8 dalam Al-Quran. Ya, itu diabadikan oleh Allah sampai hari kiamat. Selama Al-Quran dibaca sampai hari kiamat, Ashabul Kahfi akan disebut. Ashabul Kahfi dikenal. Ashabul Kahfi akan menjadi contoh teladan. Ashabul Kahfi akan menjadi mercusuar sepanjang zaman. Dia akan dikenal oleh orang-orang pemuda Muslim dimanapun dan di zaman apapun, karena di Al-Quran disebut. Allah mengatakan apa? Innahum fityatun amanu. Mereka ini para pemuda yang beriman kepada Allah. Lalu perhatikan kalimat setelahnya ini. Wa zidnahum huda. Bukan hanya beriman. Kalau beriman banyak. Kalau orang yakin kepada Allah, beriman banyak. Tapi kalau sudah dapat yang satu ini yang paling monumental. Wa zidnahum huda. Dan aku, kata Allah, tambahkan kepada mereka petunjuk. Zidnahum, kami, Allah maksudnya, menambahkan kepada mereka Ashabul Kahfi ini huda, petunjuk, taufik, kekuatan. Ya, sampai mereka ini diberi oleh Allah satu karamah yang tidak dimiliki oleh kelompok yang lain. Ya, Ashabul Kahfi itu bukan nabi, mereka orang-orang saleh, pemuda, tapi mereka punya karamah, dan karamahnya unik. Tidur 309 tahun, Masya Allah. Ya, jadi bayangkan ini dengan umpama nih teman-teman nih sudah pusing mikir Indonesia ini, pusing sudah, semuanya berantakan. Tahu-tahu dibikin tidur sama Allah 100 tahun. Tidur terus, bangun-bangun Indonesia udah bagus, pemerintahannya Muslim, pemerintahannya itu Masya Allah, orang sholat jamaah semua, dan adil makmur, gemar pahala sinawi. Bangun-bangun sudah begitu, itu karomah. Ashabul Kahfi tidak jauh daripada itu. Mereka dari imannya yang kokoh, yang kuat, yang dipertahankan sampai mereka tinggalkan keluarga dan negaranya. Mereka diberi Allah wazidnahum huda. Mereka kami tambahkan petunjuk, kekuatan di dalam mengamalkan kebenaran. Sampai diberi kemenangan. Tidur 309 tahun, ketika bangun negara sudah jadi baik. Rajanya sudah Muslim, adil, ya, masyarakatnya hidup dalam kemakmuran, dan agama Islam diamalkan, syariat Allah diamalkan di negeri itu. Subhanallah sih. Dan
hanya dengan tidur. Subhanallah. Ya, alangkah enaknya yang keramat kayak gini. Ya. Bagaimana Ashabul Kahfi dicontohkan oleh Allah untuk mereka orang-orang yang mencari ilmu untuk diamalkan. Maka dikatakan oleh Malik bin Dinar tadi, "Man talaba al-ilma liya'mala bihi, shara al-ilmu fi qalbihi katsira, wa man talaba al-ilma li ghairi al-'amal bihi, shara fi qalbihi fakhra." Barang siapa yang mencari ilmu untuk diamalkan, maka ilmu itu akan menjadi banyak di hatinya. Tetapi barang siapa yang mencari ilmu untuk tidak diamalkan, memang niatnya ilmu hanya untuk bangga-banggaan. Ya, memang niatnya ilmu hanya untuk cari nama. Memang ilmu hanya untuk satu tujuan yang selain Allah, selain untuk beramal. Apa kata Malik bin Dinar? Shara fi qalbihi fakhra wa takabbura. Maka ilmu itu akan menumbuhkan rasa sombong di dalam jiwanya. Ilmu itu akan menumbuhkan rasa congkak di dalam jiwanya. Nauzubillah min dzalik. Ya, karena itu teman-teman, ya, ikhwan sekalian, kita alhamdulillah diberi kesempatan hadir di majelis-majelis yang baik. Mudah-mudahan antum semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jalan ridhonya dan dimudahkan oleh Allah menjadi orang-orang yang ke depan bermanfaat bagi umat Islam dimanapun juga. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan lanjut ke pembahasan kita di dalam kitab Al-Imam Syekh Hasyim Asy'ari. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا عرفت ما ذكر تعلم أنما قيل أنه بدعة كاتخاذ السبحة والتلفظ بالنية والتهليل عند التصدق عن الميت مع عدم المانع عنه وزيارة القبور ونحو ذلك ليس ببدعة وأنما أحدث من أخذ أموال الناس بالأسواق الليلية واللعب بالقرى وغير ذلك من شر البدع. Beliau Al-Imam Syekh Hasyim Asy'ari mengatakan, apabila engkau telah mengetahui apa yang telah kami sampaikan dari definisi-definisi bid'ah dan sunnah, maka kita bisa menyimpulkan bahwasanya menggunakan tasbih, melafazkan niat, tahlilan, ya, bersedekah untuk orang yang mati, ziarah kubur, itu semua tidaklah bid'ah. Walaupun orang-orang awam banyak yang mengatakan itu bid'ah. Dan sesungguhnya hal-hal yang baru, ya, yang itu berbentuk seperti mengambil harta manusia, ya, di pasar-pasar malam, permainan bola dan lain sebagainya, ini termasuk bid'ah-bid'ah yang jelek. Ya. Di sini ada beberapa tema yang disinggung oleh beliau. Pertama, masalah subhah. Ya, subhah itu bahasa Arab, kan? Artinya ya tasbih. Ini orang Jawa menggunakan terutama tasbih, alat-alat untuk berzikir, menghitung jumlah. Ya, karena kita sekarang apa sih hukumnya menggunakan tasbih? Banyak orang yang di sini tersesat dan dia masalah kecil tasbih saja dia sampai mengecap orang itu dolala dan hina dan dia seakan-akan orang ahli neraka. Nauzubillah min dzalik. Bagaimana orang yang berzikir yang keluar dari lidahnya itu sebaik-baik zikir la ilaha illallah, yang keluar dari lidah itu ucapan yang paling disenangi oleh Allah Subhanallah, yang keluar dari lesannya itu ucapan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hanya sekedar dia menggunakan tasbih, orang yang pihak lain
yang belum paham tentang tasbih dan dalil-dalilnya dengan mudah mengatakan ini orang yang bid'ah dan dia maksiat dan dia berdosa dan dia hina. Allah, kebangetan amat itu. Amat tidak kayak gitu. Jadi ini yang dilafazkan subhanallah, yang dilafazkan la ilaha illallah, yang dilafazkan itu selawat, itu kan semua pahala. Hanya gara-gara dia menggunakan tasbih, langsung dia gebiar, oh ya ini bid'ah, ini sesat, ini mengamalkan yang dilarang oleh Rasulullah, dan ini adalah mengamalkan hal-hal yang melanggar Rasulullah, neraka. La haula wala quwwata illa billah. Kabelnya dari mana tasbih dan neraka ini? Ya, karena itu di sini perlu kita memposisikan masalah tasbih dengan baik. Pertama, tasbih ini di zaman Rasulullah sudah ada, sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Suyuti rahimahullah dalam kitab beliau yang sangat monumental yaitu kitab Al-Hawi. Di situ Al-Imam Suyuti menjelaskan tentang dalil-dalil menggunakan tasbih. Dan di kitab itu Al-Imam Suyuti menukil beberapa riwayat yang diantaranya riwayat itu ada yang riwayat yang sahih, yang kuat, yang diriwayatkan oleh para ulama ahli hadis bahwasanya dahulu salah satu istri Nabi itu memiliki batu, ya, kerikil yang diwadahi dengan kantong, ya, kantong dari kulit zaman dulu atau kantong dari kain itu dimasukkan dalam wadah tadi, batu-batu kecil kerikil. Dan beliau ini radhiyallahu anha, salah satu istri Nabi, itu kalau berzikir menghitung, subhanallah klotak, subhanallah klotak, dua, subhanallah klotak, tiga, klotaknya udah diwajib, menggambarkan aja, ya, subhanallah, 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 batunya dikeluarin. Ini sudah selesai 100 atau 1000, masukkan lagi, disimpan di wadah. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamalkan demikian. Zaujatul Rasul, Ummul Mukminin, istri Nabi, ibunya kaum mukminin mengamalkan semacam ini. Dan Rasulullah enggak melarang. Dan Rasulullah enggak mengatakan ini suatu hal yang tercela. Rasul tidak berkomentar atau dawuh yang tidak baik tentang hal ini. Kalau Rasulullah melihat dan tidak komentar untuk melarang atau mencela, maka ini menjadi sunnah yang diikrarkan, disetujui oleh Nabi Muhammad SAW. Datang orang hidupnya tahun 1400 Hijriah, ya, dia mengharamkan subha, pahlawan pesianan, orang sesat jalan itu. Rasul nggak melarang, dia melarang. Rasul tidak mengharamkan, dia mengharamkan. Rasul tidak mengatakan ini tercela, dia mengatakan ini bid'ah tercela. Nah, ini pertama. Jadi menggunakan subhah ini di zaman Nabi sudah ada. Dan bukan hanya Ummul Mukminin, ada sahabat-sahabat yang lain. Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga begitu, diriwayatkan beliau punya juga hal semacam itu. Hanya sekarang ini tasbih sudah dijadikan modern. Kalau dulu nggak ada benangnya batu-batu itu, sekarang sudah canggih, ya, ada tasbih dari batu, ya, macam-macam, ya, yang belum ada sih dari batu akik belum ada ya, tasbih batu akik nih, ya. Jadi ada tasbih yang dari kayu ini, kayu itu, batu ini, batu itu, dan sekarang lebih canggih lagi dikasih ikatan supaya nggak repot, gitu, ketika menggunakannya, maka beri ikatan supaya mudah untuk berputar 100, 100, 200, putar lagi 300 sampai 1000. Ya. Kadang-kadang muter juga bingung, kok sewa satu sih mau bingung. Maka sekarang ditambah lagi ada yang namanya ini putaran yang besar ini 100, ya. Kemudian dikasih lagi yang kecil-kecil ini 10. Jadi kalau 100 satu putaran dihitung 1, 2, 3 sampai 10 itu 1000. Ya, ini subhah. Ya, dikatakan dahulu Al-Imam Al-Junaid. Al-Imam Al-Junaid, antum tahu siapa Al-Imam Al-Junaid? Imam Al-Junaid ini adalah pemimpin kaum tasawuf, imam ahli tasawuf. Ya, semua sanad thariqah di dunia ini melalui Imam Al-Junaid. Karena Al-Imam Al-Junaid mulai muda, beliau enggak pernah melepas tasbih. Tiap kemana dengan tasbih? Ya, kenapa? Karena tasbih ini salah satu thariqahnya orang yang mau suluk,
Orang kalau mau ingat sama Allah awalnya tasbihan dulu, pegang dulu deh. Senajan nggak zikir, megang tok itu udah lumayan. Minimal megang tasbih ini nih, ya kan? Mau ngapa-ngapain dosa masih malu. Tasbihan ini apa ini? Mau lulu kalau itu kan izin. Terus saya ngambil itu dari Yahudi. Jadi tasbih ini oleh orang-orang masyayikh zaman dulu dijadikan salah satu adat santri itu megang tasbih mana-mana. Mau tidur megang tasbih. Ya, dia nunggu guru syekh belum datang di masjid megang tasbih. Dikira salawat dan sebagainya. Kalau panjenengan baca itu secara pagi kita nggak pernah lepas dari tasbih. Nah, itu awal suluk. Tapi ketika orang itu sudah hobinya zikir dengan tasbih dari awalnya, sampai zikir itu mendarah daging, sampai dia tidak butuh tasbih lagi sudah berzikir. Orang-orang yang ahlul ma'rifah sama Allah, ya seperti kelasnya Mbah Kiai Hasyim ini ya, kelasnya Mbah Kiai Dimyati Banten, kelasnya Mbah Kiai Abdullah Salam Kajen, kelasnya Mbah Kiai Imam Sarang. Ini orang-orang yang dari hebatnya dalam masa muda sering megang tasbih, berzikir, sampai zikir itu mendarah daging. Sehingga pada tingkatan tanpa megang tasbih sudah dizikir, dia nyambung. Karena sudah dari awal dia sudah terbiasa. Karena ibadah itu biasanya awalnya mujahadah. Setelah mujahadah menjadi adat. Setelah adat menjadi lezat. Tingkatannya begitu. Semua ibadah itu awalnya apa? Mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau sudah mujahadah masih berat, sholat jamaah masih berat awalnya. Tapi ketika mujahadah diperangi nafsunya terus sampai menjadi sebuah adat, menjadi sebuah kebiasaan yang tidak pernah ditinggalkan. Ketika menjadi adat, maka lalu meningkat menjadi lezat, menjadi lezat. Kalau nggak sholat jamaah nggak enak. Ini kan kebalikannya. Ini enak rasa jamaah enak. Ini belum mujahadah nih. Tapi ketika nafsu dimujahadai meningkat, ya, kemudian menjadi adat, menjadi kebiasaan yang nggak pernah ditinggalkan, maka meningkat suatu saat menjadi lezat. Kalau nggak jamaah nggak enak sholat. Subhanallah. Begitu juga tadi yang namanya salawat, zikir, majlis ilmu, ketemu orang soleh, itu semua perlu mujahadah awalnya. Mau ada pengajian kayak gini, itu jenengan sudah bikin KO 70 setan. Itu di luar terkapar 70 setan ini. Karena mau hadir kayak gini setan 70 gandul-gandul. Rasa wayang bola-bola gitu. Rasa wayang rumi. Wah enak Facebook ini. Macam-macam setan. Subhanallah. Kalau kita bisa hadir di majelis kayak ini mujahadah ini. 70 setan sudah KO, ngapain kaploki rasanya. Nah, ketika menjadi ada sampai meningkat menjadi lezat. Kalau nggak hadir majelis ilmu saya nggak enak dia. Ada yang cemar, ada yang rasanya itu tidak performanya nggak ketemu. Ini, ya. Karena itu Al-Imam Al-Junaid radhiyallahu anhu Sayyidut Taifah diriwayatkan beliau ini dari muda senangnya megang tasbih, zikir di mana-mana. Sampai masa tua pernah dilihat oleh orang juga masih megang tasbih. Beliau sudah masyhur sebagai wali, terkenal sebagai orang yang ma'rifat kepada Allah, karamatnya sudah banyak. Maka ditanya oleh muridnya, ya Syekh, amithluka tahtaju ila subhan. Wahai Syekh, apakah kau ini masih butuh tasbih? Kamu sudah masya Allah, gak mungkin hatimu lupa sama Allah. Kau masih butuh tasbih kau? Maka beliau mengatakan, tariqun wasalna bihi ila Allah ma natrukuhu fi syaikhatina. Jalan yang mengantarkan kami kepada Allah di masa muda, maka tidak kami tinggalkan di masa tua. Yang mengantarkan kami kepada Allah di masa muda, tidak kami tinggalkan di masa tua. Artinya istiqomah secara syar'i itu juga penting. Ya, karena itu yang namanya kiai walaupun sudah hatinya nyambung sama tasbih itu nggak lepas. Saya melihat guru saya yang saya lihat, karena saya ketemu sama beliau selalu banyak. Ya, sampai kemarin terakhir saya umroh, saya melihat beliau selalu pegang tasbih. Sayyidul Imam Abdul Zain Muslim, ya, nggak pernah lepas tasbih. Padahal kita ini melihat beliau dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya bertasbih. Allah. Orang-orang yang sudah yazkurunallah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh
ayyuhal ikhwan, kita kembali kepada tadi masalah subhah. Jadi subhah ini di zaman Nabi sudah ada. Ya, satu. Ketika orang mengatakan ini bid'ah, ya, dan dinisbatkan kepada bid'ah mazmumah, bid'ah dhalalah, maka yakinlah dia orang yang tidak memiliki wawasan ilmu cukup di dalam masalah. Yang kedua, subhah ini, ya, yang disinggung oleh Imam Syekh Yasin As-Sa'di tadi, dia termasuk sesuatu yang menjadi bantuan kepada amal saleh. Di dalam syariat kita banyak amalan-amalan yang terikat dengan jumlah. Kita kalau habis sholat, sedangkan berapa? Subhanallah berapa kali? 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Diakhiri dengan 34 kali. Dalam riwayat yang lain diakhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Berarti ada jumlah dong. 33, 34. Ini kadang orang kalau belum terbiasa dia butuh tasbih. Berarti ini membantu untuk menghitung. Kemudian ada lagi amalan-amalan yang lain. Dalam hadis Rasul mengatakan, "Man qala subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah, ghafara Allahu dzunubahu wa in kanat mithla zabadil bahr." Atau kama qala. Barang siapa yang berucap subhanallah wa bihamdihi 100 kali, maka Allah mengampuni dosanya walaupun dosanya sebanyak buih lautan. 100 diikat dengan jumlah, maka kita butuh bantuan alat untuk menghitung jumlah. Dan banyak dalam syariat bacaan-bacaan, zikir-zikir yang terikat dengan jumlah. Ini juga kadang-kadang ada orang itu yang belum pernah baca hadis-hadis, ya, bacanya cuma arba'in terjemahan itu kan. Ya, itu juga apa itu kok dijumlah-jumlah itu? Enggak ada itu zikir berapa aja sebanyak-banyak mungkin, enggak usah dijumlah-jumlah. Itu ada thariqah begini jumlahnya sekian, thariqah ini. Kenapa itu ngarang-ngarang? Jangan juga mengatakan ulama ngarang-ngarang. Ulama itu berbuat sesuatu pasti punya dalil. Yang namanya kelas aulia seperti Al-Imam Al-Jailani, Syekh Abdul Hasan As-Sadili, Sayyidina Ahmad Ar-Rifai, Sayyidina Ahmad Al-Badawi, Ibrahim Al-Dasuki, Al-Imam Al-Ghazali, dan ribuan lain ulama lain. Itu mereka tidak mungkin melakukan sesuatu yang melanggar daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Al-Junaid tadi yang saya ceritakan, beliau pemimpin ahli thariqah, pemimpin Sayyidul Taifah julukannya. Beliau mengatakan apa? Thariquna hadza mabniyun 'ala al-kitab was sunnah. Thariqah kami, jalan yang kami tempuh tasawuf ini asasnya itu Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi itu tuduhan-tuduhan dusta orang yang mengatakan tentang thariqah begini, itu syekh untuk begini, mereka mengada dalam agama, mereka aja yang belum paham. Ya. Jadi kita ambil kesimpulan bahwa subhah ini menjadi alat bantu untuk mengamalkan hadis-hadis Nabi yang menganjurkan zikir-zikir dengan jumlah. Maka sesuatu itu apabila menjadi alat kebaikan, maka alat itu hukumnya baik. Dikatakan dalam hukum usul fikih ini, ya, lil wasail hukmul maqasid. Lil wasail hukmul maqasid. Yang namanya alat itu tergantung tujuannya. Kalau tujuannya baik, maka alatnya baik, hukumnya dia. Dengan yang namanya mau bangun malam nih, pakai alarm, jam beker. Zaman Nabi tidak ada jam beker. Jam beker tahun berapa? Tahun beker, jam beker tuh. Tapi jam beker kalau digunakan untuk alat bangun, dia mulai pahala itu, belinya pahala. Nyimpen dia istiqomah ngeliatin terus ini. Ya, ada yang namanya jam beker, ada yang matanya melotot jam bangun. Jadi kalau dia bunyi langsung orangnya bangun, dia tuh serem. Ya, matanya melotot gitu. Tangannya korawe. Ya. Jadi jam beker itu dia alat kalau tujuannya untuk qiyamul lail, ya jadi pahala dari mulai belinya, nyimpennya, nyetelnya itu pahala semua. Subhanallah. Tapi kalau dia jam beker ini alat untuk hal yang maksiat, gitu juga sama. Hukumnya sesuai tujuannya. Karena ini alat. Begitu juga yang namanya tasbih tadi. Ya, ada lagi tasbih itu sekarang yang bentuknya itu lebih otomatis. Gitu. Pakai model putih itu yang kayak genggaman itu, cetek gitu ya, atau cetek ada 100 ada sampai 10.000 itu hitungannya.
Ya, itu lebih canggih lagi. Dan itu kelihatannya lebih agak tawadu itu. Ya, kelihatannya kalau mengenai tasbih kadang-kadang ada riak. Wah, kalau calon wali gitu. Tapi kalau itu simpel betul keton, disimpan kelihatan gitu. Saya pernah di satu event itu saya ada satu orang itu kayak orang bengong diam gitu. Saya bilang ini orang belum ngomong. Setelah dekat sama dia, ya Allah saya dosa sungguh sama dia. Ternyata tangannya itu bukan itu. Jadi kalau begini zikir di hatinya. Ya. Banyak hamba-hamba Allah yang amalnya rahasia. Sementara kita ini kepingin kalau amal sedikit dilihat orang. Banyak orang itu senangnya nyimpen amal. Ya, wa kullama akhfaitahu shara indallahi rafi'ah. Amal itu semakin kau simpan, dia di sisi Allah semakin tinggi nilainya. Ya, ayo ikhwan. Jadi ini ya tasbih disinggung oleh Syekh Yahya Hasyim Asy'ari. Banyak orang mengatakan tasbih itu bid'ah, tasbih itu suatu hal yang tercela. Padahal hakikatnya tidak demikian. Dia termasuk alat bantu untuk kebaikan. Maka kita katakan alat-alat menghitung untuk zikir, untuk sholawat itu semuanya walaupun zaman Nabi nggak ada, ya, yang sifatnya baru-baru tadi, ya tidak seperti zaman Nabi yang hanya merupakan batu biasa. Sekarang sudah dimodernkan. Itu semua kalau kita katakan zaman Nabi nggak ada, ya betul. Tapi itu sesuatu yang membantu kepada amal sunnah, maka dihukumi sebagai sunnah. Lil wasail hukmul maqasid. Ayyuhal ikhwan, ayyuhal jamaah. Jadi di sini sampai Al-Imam Suyuti juga menyimpulkan apa hukumnya orang memegang tasbih tapi gak zikir. Ya, orang memegang tasbih tapi gak zikir. Al-Imam Suyuti ini fatwa yang sangat membuat dunia tercengang. Imam Suyuti itu berfatwa orang yang memegang tasbih alat subhani walaupun gak zikir dapat pahala. Masya Allah. Besok ini toko tasbih laris nih. Ini Imam Suyuti sampai sehebat itu fatwanya. Ulama-ulama, dari mana judulnya kok dapat pahala? Cuma megang kok. Ya, diulas oleh para ulama berikutnya. Ternyata banyak orang tuh kadang-kadang nggak tahu ilmunya ulama, masih cetek. Kelas SD bahas uang kuliah gitu. Ya. Maksudnya ketika orang itu memegang tasbih mendapat pahala walaupun dia tidak berzikir, dua sebab. Pertama, dia memegang tasbih itu dia niatnya meniru ulama. Orang memegang tasbih dorongannya apa? Ini melihat Baki Abdul Salam Aceh, waktu kecil dia potret, memegang tasbih kepingin. Dia pernah melihat Baki Ahmed Pasuruan, radhiyallahu anhu, memegang tasbih dia kepingin. Dorongannya itu tasyabbuh bis sholihin. Dorongannya itu kepingin niru orang-orang saleh. Dan orang yang tujuannya niru orang saleh, lama-lama dia jadi orang saleh. Itu sudah hukum adat begitu. Kebiasaannya begitu, ghalibun nas. Orang kalau kepinginnya itu niru orang fasik, lama-lama jadi fasik. Tapi orang kepinginnya niru orang alim, orang saleh, lama-lama jadi orang saleh. Karena cinta itu bibit dari segalanya. Al-mar'u ma'aman ahab. Ya, jadi dorongannya itu cinta kepada orang soleh, kepada meniru orang soleh, maka dapat pahala dari segi dia niatnya baik. Yang kedua, orang memegang tasbih itu dia sudah niat mau zikir, cuman karena banyaknya was-was akhirnya terlupakan dari tujuan awal. Tasbih ngeletak nih. Kita ya Allah mau zikir gitu. Subhanallah. Baru 3 kali subhanallah, subhanallah, subhanallah. Temennya datang, bagaimana kabar? Masya Allah baik semua cerita. Ini menang lagi, sak jam menang nih mandir lagi nih. Ini selama masih dipegang dapat pahala. Loh, kok pahala? Karena dia berhenti gak zikir. Iya memang dia berhenti karena adanya was-was gangguan dari luar eksternal. Tapi awalnya dia niatnya mau zikir. Dia dapat pahala dari niatnya. Innamal a'mal binniyat. Seperti jenengan kepengen bangun malam. Niat bener, Allah tahu hati kita jujur, sungguh-sungguh. Ya Rabb, saya kepengen bangun malam ya Rabb. Walaupun saya setengah jam jam maker dipasang, alarm dipasang, pesen sama temennya. Tapi karena dia termasuk min ahli turu wa minal nganduin, tidur dulu sampai subuh baru ya Allah. Ini dapat pahala. Kenapa? Karena dia sudah niat. Niatul mu'min khairun min amalih.
niatnya orang yang beriman itu kadang-kadang lebih bagus daripada amalnya. Ini masuk dalam hadis. Ayyuhal ikhwan, ayyuhal akhwat, ya, saya kira masalah tasbih ini kita pahami dengan benar dulu permasalahannya. Jadi sekarang kita menukil juga ada seorang ulama dahulu, Al-Imam Husain bin Abdullah Al-Bajali. Ya, Al-Imam Husain bin Abdullah Al-Bajali, seorang ulama di Hadramut, ulama besar, imam. Termasuk karomahnya ini Imam Husain bin Abdul Bajali, beliau orang yang paling sering kepanggil Nabi Muhammad SAW. Sering kepanggil Rasul. Pernah dalam suatu pertemuan dengan Rasul, Imam Husain bin Abdullah Al-Bajali, ya, diriwayatkan beliau pernah berkata kepada Rasulullah, "Matur, ya Rasulullah, aku ingin mendengar darimu satu nasihat langsung, sebagaimana dahulu sahabat-sahabatmu itu mendengar darimu nasihat secara langsung." Ya, maka Rasulullah mengatakan, "Ya Husain, ihfaz minni thalatha." Kau aku beri ilmu dan nasihat 3 hal. Yang pertama, alaika bis-subhah, fa innahu mata kanat fi yadika lakal ajru min dzalik. Hendaknya engkau berusaha selalu memegang tasbih, karena tasbih itu selama ada di tanganmu kau dapat pahala dari amal. Satu. Yang kedua, wa 'alaika bi qahwatil bun fa innaha tusabbihu lillah ma dama rihuha fi batnik aw fi jasadik. Hendaknya kau hobi minum kopi bun. Kopi bun. Apa kopi bun? Kopi yang pahit, yang kental. Kalau diminum satu seruput, alamat nggak bisa tidur 1 malam. Ya, itu orang-orang ahli tasawuf zaman dulu. Itu ya, saya ada di sini. Ustaz Busro ini beliau tahu kopi bun itu di Hadramut. Kalau ada orang mau taklim dari mulai isya sampai subuh nggak tidur, minum kopi itu. Minum satu cangkir kecil itu udah nggak bisa tidur. Itu mulai. Ya, di Hadramut masih ada, saya pernah minum. Kopinya pahit luar biasa. Sudah ada sepetnya, sudah ada rasa pedesnya, campur-campur. Jadi alamat itu. Nggak bisa tidur kalau minum kopi. Nah, orang-orang sufi dulu, ahli tasawuf, ketika mereka ingin mujahadah, malamnya nggak kepingin tidur, itu mereka minum kopi tersebut, kopi al-bun. Ya, makanya dikatakan kalau kau minum kopi al-bun, niatmu untuk ibadah, qiyamul lail, untuk melehan, untuk zikir, untuk ta'lim, untuk menghafal Quran, maka kopi itu kau minum, kau dapat pahala selama aromanya masih ada. Aromanya masih ada, jalan dulu, jalan jalan. Yang ketiga, Rasul memberikan nasihat kepada Imam Al-Bajali, "Ijlis baina yadi waliyin 'arifin billah, fajulusuka amamahu walau kahalbi syah khairun min an ta'budallaha fi zawayal ardi hatta tanqati'a irba-irba." Usahakan kau duduk bersama orang yang wali, yang dicintai Allah. Karena duduk walaupun sebentar di hadapan seorang wali Allah itu lebih utama daripada kau ibadah sampai patah kaki. Kau ibadah sampai patah kaki masih bisa kalah dengan kau duduk di hadapan seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Ayo hadirin, ya, mencintai para wali suatu hal yang agung dalam agama Allah. Ya. Karena apa? Wali-wali ini mereka termasuk syiarnya Allah yang besar. Dan Allah mengatakan, "Man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, maka itu termasuk tanda hatinya itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memuliakan, mengagungkan, mencintai, mentakzim para wali Allah, menziarahi makam mereka, membaca sejarah mereka, membela akidah mereka, menyebarkan tariqah dan dakwah mereka. Ini termasuk mahabbah kepada para wali. Ya, ayyuhal ikhwan, ya, dan banyak cerita bagaimana orang-orang yang mendapatkan barokah dari mencintai para ulama.
mencintai para masyayikh. Walaupun kau duduk di hadapan orang ini sebentar, seperti sesaat orang itu memerah susu kambing. Kadang-kadang duduk ketemu sama wali Allah 5 menit, 10 menit itu sudah nikmat. Kau jadikan itu bekalmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau orang itu melihat hal yang haram itu dengan cinta akan merusak iman, akan menipiskan iman, maka orang melihat wali Allah dengan cinta itu akan menguatkan yakin dan menguatkan iman. Amal yang saleh, amal yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pernah saya ceritakan ya, dalam satu majlis, ada satu orang dia ini datang ke majlisnya Abi Yazid Al-Bustami. Al-Imam Al-Bustami, siapa beliau ini? Orang wali besar, orang hebat di sisi Allah. Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, wali besar, namanya Thaifur bin Isa. Ada satu orang hadir di majlisnya wali Allah yang agung ini. Dia hadir majlis ilmu, hadir. Dia hadir, setelah hadir dia pulang. Dia punya kampung agak jauh dari tempat pengajian. Sampai di perjalanan, dia menemui di satu kampung ada satu kolongan mereka sedang sholat istisqa, minta hujan. Di kampung itu nggak ada hujan berapa lama. Dia hadir di situ. Ada orang sholat itu. Nah, Allah maskina, ya Rabb berikan kami hujan, nangis. Belum ada tanda-tanda hujan. Maka di hatinya timbul sayang kepada orang-orang kampung, orang yang tadi lewat tadi. Si yang hadir di majlisnya Abu Yazid tadi, dia sayangnya kepada orang awam ini dia timbul. Ya Allah, kasihan orang mereka. Maka dia berpikir, aku punya modal apa ya? Amalku apa? Ya Allah, ya mulai berantakan, puasa sunnah apalagi, macam-macam nggak punya amal. Tapi dia pikir, tapi saya ini pulang dari ketemu walinya Allah, saya mau doa, barangkali ini mampu. Dia akan katakan, ya Allah, dengan barokahnya, dengan keramatnya 2 mataku, turunkan hujan ya Allah. Sebelahnya dengar rifat keramatnya. Dia ngomong aneh. Dia bilang, ya Allah, dengan keramatnya 2 mataku, dengan barokahnya 2 mataku, turunkan hujan. Itu dia berucap begitu, tiba-tiba mendung, awan, subhanallah, petir, duduk, dan hujan langsung turun. Maka sebelahnya dia bilang, doamu ini belum pernah aku dengar dari manapun. Kau bertawasul, kau berdoa dengan kedua matamu. Matamu itu ada apanya? Dia bilang, kau lihat mataku seperti matamu, tapi mataku punya satu rahasia dari Allah, punya kemuliaan dari Allah. Karena saya baru saja pulang ketemu wali Allah yang agung Abu Yazid Al-Bustami. Saya bertemu dengan dia, dengan cinta saya, dengan ta'zim saya. Saya berangkat jauh-jauh dari kampung saya untuk menemui beliau, untuk melihat kepada beliau, ngalah barokahnya beliau. Ini amal yang di sisi Allah agung, aku jadikan wasilah. Allahu Akbar. Dan begitulah orang itu berusaha, memaksa, mengusahakan dirinya, cari. Oh, di Sumatera yang datang, ada ulama datang dari Mekah, Syekh Al-Habib Marjilani. Tanya di mana? Ayo kita ketemu. Walaupun sebentar kita hadir di majlis. Dapat barokah. Oh, ada satu ulama besar datang dari Hadramut, Al-Imam Abu Bakar Adli. Kita datang cari di mana? Ada mungkin datang Al-Imam Al-Habib Salim Al-Sadri atau Al-Habib Umar bin Hafid. Usaha. Walaupun kau harus bayar. Ya, jangan hanya sekedar di TV kok, YouTube terus. Ketemu langsung dengan pakai perantara beda. Seperti orang yang main bola secara langsung dengan nonton toh, ya beda nikmatnya. Beda, nggak bisa. Nonton di YouTube ya ulangan, dengan nonton langsung beda. Kalau nggak beda, kenapa orang harus bayar sampai yang namanya nonton di stadion Liverpool gitu? Aku yo promotor atau ono. Itu sampai orang tuh bayar miliaran. Kalau di kursi depan itu harganya sampai miliaran. Ini orang-orang gila bola itu. Ya, dan nanti ada juga Kiai Hasyim itu menyebut bola termasuk bid'ah yang sayyi'ah ini wali. Resiko besar ini. Nah, resiko ini wong aswaja eko yo iki. Ya, nanti akan kita bahas di saat ini. Kita bahas tasbih dulu. Artinya apa? Tadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya memberikan nasihat kepada Al-Imam Al-Bajali, walaupun ini kurunnya zamannya jauh dengan Rasul, tapi dalam ruhaniyahnya beliau ketemu dengan Rasul, dikasih wasiat 3 gitu. Subhan, tasbih kau pegang terus ya, dan kau usahakan minum kopi pahit Al-Bun tadi untuk kau zikir, untuk kau kuat melehan untuk Allah,
Dan yang ketiga, kau perbanyak usahakan bagaimana ketemu para wali, para ulama yang saleh, para ahli ma'rifat kepada Allah. Duduk ketemu dengan dia walaupun sejenak, itu lebih bagus dari ibadahmu yang sekian lama. Ayyuhal ikhwan, ayyuhal ahbab, saya kira kajian kita pada sore hari ini kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan Allah memberkahi majelis kita, menerima niat kita, dan semoga Allah memberikan kepada kita tambahan ilmu yang manfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang bermadarat. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan? Sudah waktu maghrib ya? Ya, kita baca al-asr dan doa akhir majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamu 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal